Kalau jadi pemimpin, kalau sekarang presiden RI 1 atau apa gitu, harus seperti Puntadewa. Siapa Prabu Puntadewa? Digambarkan kakinya itu tidak ngambah lemah, yang ngambang gini. Artinya apa? Tidak duniawi, tidak materialistis, tidak KKN. Ya, artinya seperti itu. Disebut ojoto satru, manusia yang tidak punya musuh. Gendruwo ya temennya, lelembut itu ya temennya, karena sadar sebagai orang bertuhan, tidak manusia saja yang istimewa. Semua makhluk-makhluk halus itu sebelum ada manusia diciptakan dulu. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga ekosistem sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Penjaga air ada sendiri, penjaga api ada sendiri. Nah, ini putra cucu Gunung Bromo ini ada sendiri, ini ada sendiri gitu. Itulah sebabnya orang Jawa itu percaya dengan kekuatan laut selatan, menyebut Ibu Ratu Mas ingkang lenggah wonten kedaton Gung Samudra Kidul. Ternyata 2000 tahun yang lalu orang barat juga mengakui, di Injil juga diakui, the Queen of the South Sea, seorang ratu ada di laut selatan. Loh, kenapa kok bangsa kita dimusrik-musrikkan, disirik-sirikan? Dan Amerika pernah bergetar gara-gara keyakinan si Jawa ini. Tahun 65 Amerika itu sudah armada 7 mendekat ke Cilacap, kira-kira 7 kilo dari Cilacap. Bayangannya Amerika, Bung Karno akan memberi komando, yang mengikuti saya di belakang saya, yang berhadapan saya di depan saya. Kalau sudah Jawa Tengah perang dengan Jawa Timur, Jawa Timur perang dengan Jawa Tengah perang dengan Jawa Barat, dibagi senjata semua. Kalau sudah habis, tembak-tembakan, orangnya habis, baru mereka masuk. Persis pada waktu Barat menguasai Australia, persis pada waktu Barat menguasai Indian, suku merah di daratan Amerika sana. Datang pertama kali yang mencari batu untuk ini, lama-lama masyarakat setempat ini kok senengannya kok tembak-tembakan, dikasih bedil, sana kasih bedil, sana kasih bedil, habis wisi. Tinggal sedikit dingengeh satu RW ditaruh dalam satu tempat itu. Oke. Yang jadi saya sedikit bertanya terkait dengan demokrasi tadi ya. Jadi sebenarnya demokrasi itu bukan milik kita gitu ya. Demokrasi menjadi penyebab republik ini menjadi republik yang satu terus. Betul apa enggak menurut Betul, ya? betul. Oke. Ya. Jadi sekali lagi bahwa dengan adanya demokrasi membuat Indonesia satu terus penduduknya, mulai dari pejabat satu dengan pejabat lainnya, rakyat diadu domba, begitu guys. Ya. Oke, itu satu pertanyaan. Yang kedua, saya kembali sebelum berlanjut ya yang jadi terkait dengan tata cara ibadah religinya orang Kapitayan. Nah, itu seperti apa? Sholatnya orang Kapitayan kali Muslim gitu. Leluhur kita itu 1500 tahun sebelum Masehi hidupnya itu sudah bertuhan. Hidup bertuhan itu bagaimana ya? Digambarkan memang sulit, tapi indah. Lalu yang terakhir, kehidupan ini dilakukan oleh masyarakat ada di Bali, semua di Jawa sebelumnya. Terus setelah itu peristiwa yang saya ceritakan dari ekspansi kepercayaan agama tadi itu bergeser ke timur di Bali. Misalnya, kenapa pohon-pohon kok dikasih baju ya? Kenapa ini kok kasih baju, lalu sumber-sumber kok dikasih sesaji? Itu sebenarnya etika. Itulah cara ibadahnya orang Kapitayan ya. Dan akhir-akhir ini menjadi sasaran negatif dari kelompok-kelompok yang merasa itu bahwa satu kegiatan yang musyrik dan syirik. Tetapi kalau sudah waktunya hadir, sekarang ini saya mempunyai kader, yang kader itu memimpin penghayat kepercayaan tingkat pusat di Jakarta sana. Dia seorang notaris ya, bukan seorang notaris, dia seorang apa itu pembela itu namanya? Advokat, seorang advokat ya. Kemarin juga ada seseorang yang minta tolong ke saya, tanahnya itu dirampas oleh orang lain gitu, dipinjam untuk parkir, lama-lama menjadi milik mereka. Lalu saya ajak ke sana, ditolong, besok orangnya juga ke sini juga gitu. Ternyata dan sanggup beliau
yang menjadi advokat itu sanggup membela manusia-manusia Indonesia, warga negara yang tertindas keyakinannya. Karena keyakinan itu juga dilindungi oleh undang-undang sebenarnya. Nah, undang-undang inilah ditutupi selama ini, ya, ditutupi kesana kemari. Nah, inilah jadi bentuknya itu ya macam-macam, seperti kalau masih percaya dengan keyakinan, misalnya percaya beragama itu artinya berusaha untuk meyakini supaya tahu tentang Tuhan. Bahwa sekolah itu harus lulus. Sekolah jangan sampai tidak lulus. Kalau sudah dinyatakan mati harus lulus. Kalau lulus bagaimana? Ya sudah harus bertuhan. Bertuhan itu bagaimana? Ya seperti Tuhan. Seperti apa? Cinta kasih terhadap semuanya. Cacing itu ciptaan Tuhan, ini ciptaan Tuhan, genderuwo ciptaan Tuhan, apalagi manusia ciptaan Tuhan. Nah, makanya demokrasi, saya katakan, pemimpin harus seperti Punta Dewa, ya, lugu, jujur. Bila perlu seorang RI 1 dibelikan mobil yang termewah dari Inggris misalnya, yang termewah dibelikan, karena apa? Simbol negara, enta yang bayar negara, ya toh. Jangan sampai negara itu memalukan. Bung Karno tuh gagah, ganteng gitu, tapi dompet aja isinya duitnya itu tidak ada. Sampai yang terakhir itu mau beli pecel aja tidak mampu, tidak kasihan seperti itu. Nah, kalau bangsa itu seperti Brotoseno, wagah gede dur kauso. Nah, manusianya harus selembut Arjuna, selembut Herjuna. Her itu air, Juna itu laki-laki. Manusia yang lembut, ganteng, laki-laki gitu. Artinya Arjuna istrinya banyak itu bahwa satria itu mesti digandrungi oleh wanita. Bukan Bung Karno mencari wanita, Bung Karno itu yang diuber wanita. Dan Bung Karno kawin mesti secara politis, kawin dengan sana supaya nanti pengaruhnya di sana bisa berkembang, gini. Tujuannya untuk bangsa dan negara itu, seperti itu. Nah, terus demokrasinya seperti apa? Demokrasi dan keadilan itu harus seperti kembar, seperti Nakula dan Sedewa, kembar begini. Hiruk pikuknya orang coblosan, hiruk pikuknya orang pemilihan umum, hiruk pikuknya orang mencalon hanya satu tujuannya, supaya rakyat ayem dan tentrem dan hidup dalam keindahan. Bangsa kita itu gampang mengaturnya, gampang itulah. Jadi di sini makanya di sini saking jengkelnya kakek ini karena umurnya sudah mendekati 80, buku kitab suci 1 kontainer dengan ilmu politik 1 kontainer saya ringkes jadi 1 lembar. Ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini, gampang banget. Justru setelah ini saya viralkan, yang pertama kali terkagum-kagum dan datang ke rumah saya itu siapa? Duta besar dari Rusia datang ke rumah saya Citandui sana untuk minta penjelasan itu. Namanya duta besar meskipun putri, saya cepat nangkapnya. Betul, ini betul. Romo mau kita ajak ke Rusia untuk menjelaskan ini, monggo, siap, doakan saja, masih sehat dan kuat. Dan Rusia itu pengen negaranya itu menjadi negara Pancasila karena Bung Karno itu mempunyai masjid di sana. Masjidnya orang Rusia sebenarnya namanya dinamakan Masjid Soekarno gitu. Oke, ya. Jadi tadi yang memberikan sebuah penjelasan bahwa sebenarnya masalah yang serius itu bermula saat seorang anak orang duit dugo karo bapake kan sama romonya gitu kan ya. Nah, tapi kemudian tadi juga diberikan tambahan keterangan bahwa sebenarnya peristiwa itu dikompori atau kemudian by design oleh Barat ternyata yang memanfaatkan ajaran Timur Tengah. Di sisi lain, orang Timur Tengah datang ke sini itu tujuan utamanya sebenarnya kan cari untung. Dagang, dodolan, bisnis kan gitu. Nah, terus kemudian dimanfaatkan sama Barat. Ini saya baru dengar ini, dimanfaatkan sama Barat. Coba dikasih di breakdown lagi yang jadi. Ya, kalau tentang itu saya hanya bisa menjelaskan sebagaimana yang diramalkan yang Prabu Jayabaya ya. Yang Prabu Jayabaya di Kediri sana
ramalan beliau yang benar, yang tidak bisa dirubah itu adalah cerita tentang Mahabharata dan Ramayana. Itu ramalan yang asli, tidak bisa dirubah. Kalau lakon wayang carangan, Petruk dadi ratu, kayak ini dadi ini, kayak itu sudah karangan. Tapi cerita asli itulah ramalan beliau. Bahwa suatu saat kalau sudah lahir seorang yang namanya Parikesit, pari itu tadi, kesit itu kesit, sulit. Kalau orang sudah hidup di negara yang sulit mencari makan, ya, itu tandanya zaman baru itu akan datang. Yaitu disebut Parikesit. Nah, yang menangi, yang bisa mengikuti lahir Parikesit itu siapa? Bolo Dewa, kakaknya Krishna itu. Bolo itu teman, Dewa itu gaib atau dev. Orang yang percaya dengan gaib saja, yang nanti itu masih mengikuti gelombang dialektika politik di negeri ini. Makanya Prabu Baladewa pada waktu Parikesit lahir sudah berangkang, sudah tua gitu, berdiri sulit. Kalau pakai tongkat masih lumayan, enggak itu berangkang gitu. Mudang Parikesit, oh putuku, bocah bagus, bocah ganteng, sudah dadi ratu ya Leo gitu. Akhirnya betul Parikesit jumeneng noto, Parikesit dadi ratu, ya. Lalu dadi ratu, juga Prabu Baladewa ikut menyaksikan itu. Nah, memang tugas orang tua-tua lah yang sekarang itu sangat urgent dan sangat penting untuk dengan telaten dan sabar mengayomi dan membimbing pada generasi ini, khususnya secara politis juga ikut campur bahwa sistem negeri ini dirombak dengan total dengan sistem ratu. Rat itu bumi, itu urip. Seorang pimpinan yang duduk di kursi mengayomi kehidupan yang hidup di bumi ini, ya kehidupan di dalam air, ya kehidupan dalam hutan, ya kehidupan dalam tanah, ya kehidupan yang tidak kelihatan, ya kehidupan yang kelihatan khususnya manusia. Sehingga dari situlah nanti itu sistem ini akan kembali ke era Majapahit, bahwa kepercayaan untuk berkembang secara ekonomi dan politik diserahkan kepada kearifan lokal.